Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita akan menyimak dan mendengarkan bersama debat antara apologet Kristen Indonesia dan para polemikus Islam. Dalam debat ini, para polemikus kepanasan melihat penjelasan tentang apologet Kristen Indonesia ini tentang Alkitab, bagaimana Alkitab menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Dia adalah jaminan keselamatan itu. Mari kita dengar penjelasannya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Ini dia videonya. Ya, selamat pagi teman-teman sekalian. Jumpa lagi dengan saya dalam acara diskusi lintas iman. Seperti biasa teman-teman, sebelum teman-teman kita memulai acara, teman-teman tap layar di sini ya, 4,1K. Tap saja di sini sebagai aksen kehadiran teman-teman. Dan jangan lupa juga follow ya teman-teman ya. Follow, jangan lupa follow. Bagi teman-teman yang mungkin nonton di channel-channel yang lain, teman-teman silahkan cari sumber langsung ya, biar teman-teman bisa langsung nonton di tempat saya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, seperti biasa kita mengundang saudara-saudara dari Muslim ya teman-teman ya. Silakan. Bagi yang Muslim, kalian boleh mengajukan permintaan naik. Tetapi seperti biasa ya teman-teman, kalau kalian mengajukan permintaan naik, tolonglah kalau naik ke sini tuh bawa ilmu ya. Jangan kalau naik ke sini tuh marah-marah, apalagi kesetanan. Dan kalau ditanya itu ya, kalau kalian nanya kepada kami orang Kristen, kami jawabnya pakai Bible. Nah, kenapa ketika kami tanya kalian tentang Islam, kalian nggak pernah jawab pakai Quran? Apakah Quran kalian sudah nggak ada lagi gunanya atau bagaimana? Gitu ya teman-teman ya. Oke. Baik, kita kasih naik ada Abdullah Weber. Oke, kita sapa dulu tamu perdana kita ya, Muslim pertama kita. Semoga berilmu dan semoga bisa memberikan pencerahan kepada kaum muslimin wal muslimat. Ya, silakan. Abdullah Weber. Ya. Abdullah Weber, silahkan nyalakan kamera Anda. Mari diskusi kita dengan baik, silakan. Iya, ya, seperti itu. Selamat siang. Selamat siang, Pak Abdullah Weber. Siapa ya, Bang Edit ya? Betul, Pak Abdullah Weber. Ya, silakan. Ya, saya mau bertanya, Bang. Boleh, silakan, bertanya, silakan. Kebetulan saya buka video, saya kebetulan menemukan beberapa ayat di dalam Bible itu. Oke. Lalu saya ingin menanyakan kepada Bang Edis tentang ayat tersebut. Silakan. Yang pertama, Yohanes 1 ayat 1. Satu-satu, jangan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, satu-satu. Ya, bukan, sabar. Nah, ini kalau ada pertanyaan ini. Oh ya, silakan. Nah, ya. Yang pertama Yohanes 1 ayat 1, yang kedua Yohanes 1 ayat 14. Ya, silakan. Apa itu? Nah, kalau Yohanes 1 ayat 1 itu, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Betul? Betul. Ya. Betul ya? Betul. Betul, Bang? Betul. Ya. Yohanes 14, firman itu menjadi Allah. Saya ambil bukan, poinnya. firman itu menjadi manusia. Oh iya, betul. Abang memang hafal ya. Memang orang Kristen yang pintar ini dia hafal, dia punya. Bukan hafal, Bang. Kami tidak ada hafal-hafalan itu. Kami diajari untuk memahami, bukan menghafal-hafal macam Islam. Kalau orang Islam kan menghafal-hafal saja tanpa tidak tahu artinya. Nah, itu orang Islam. Kalau kami diajari untuk memahami dan melakukan. Kalau orang Islam diajari menghafal dan melombakannya. Nah, gitu. Jadi Al-Qur'an. Iya, Al-Qur'an bagi kalian untuk dihafal dan dilombakan. Nah, sementara bagi kami Bible kami untuk dipahami dan dilaksanakan. Ya, itu bedanya. Silakan. Itu betul, tidak salah. Tapi yang mau saya sampaikan juga yang mungkin abang belum paham, bahwa Al-Quran itu membaca satu huruf 10 pahala. Di ayat berapa? Oh, itu berdasarkan hadis Rasulullah. Waduh, berarti Qurannya tidak dipakai lagi. Itu saya bilang. Oh, bukan, Bang. Berarti orang Islam setiap ditanya tidak pernah dalilnya pakai Al-Quran. Selalu saja dalilnya dari kitab-kitab di luar Al-Quran, karena Al-Quran bagi mereka tiada gunanya dan tiada fungsinya. Kalau abang Pak Abdillah, dengarkan dulu. Ya. Kalau Anda saya tanya tentang agama Islam, kitab yang seharusnya Anda pakai untuk menjelaskan agama Islam itu adalah kitab yang dari Allah atau kitab yang dari manusia?
Coba, coba. Abang mengerti. Ini kan abang tidak mengerti ini. Ditanya itu saja mutar-mutar ini Pak Abdillah ini. Penjelasan. Silakan. Di dalam Islam itu ada dua konsep yang abang harus tahu. Yang pertama Quran dan yang kedua hadis. Di Quran surat berapa? Dengar dulu. Nah sekarang. Nah, masalahnya Anda ini ngarang lagi. Bukan, Ngarang. Nggak boleh begitu Pak Abdillah. Begini loh. Ketika begini Pak Abdillah ini. Kitab yang diberikan Allah untuk menjelaskan segala sesuatu itu hadis apa Al-Quran? Al-Quran. Al-Quran. Nah berarti kalau ditanya tentang agama Islam, jawabnya pakai Quran apa hadis? Nah makanya mau saya sampaikan sekarang. Al-Quran itu mengatakan begini, waqimus shalah. Kan dirikanlah sholat. Bagaimana gerakan sholatnya, bacaan sholatnya itu tidak diterangkan di Al-Quran. Makanya itu Al-Quran tidak ada gunanya. Loh, bagi Anda memang Al-Quran tidak ada gunanya. Karena apa? Karena ketika disuruh menjelaskan tata cara sholat, Al-Quran tiada mampu dan tiada sanggup. Loh, maaf ya, ini yang mau saya bilang, abang ini cerdas, tapi cerdasnya tidak sesuai dengan kecerdasan. Begini, Anda. Dengarkan. Loh, Apakah kitab yang memberi petunjuk apa? Iya, dengar dulu. Nah, ditanya kitab yang memberi petunjuk, malah ke sana kian kemari. Karena Al-Quran mengatakan begini, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, oke, berarti segala yang diucapkan Muhammad itu pasti wahyu. Iya. Loh, kalau wahyu kenapa Muhammad bisa ditegur atas apa yang diucapkannya? Lu katanya wahyu, gimana sih? Kalau memang yang diucapkan dia itu adalah wahyu, mustahil dia itu ditegur sama Allah atas apa yang keluar dari mulutnya. Makanya Muhammad itu berkata berdasarkan hawa nafsunya. Mana Pak Abdillah ini? Bang, proses yang dikatakan Rasulullah itu abang tahu bahwa sebelum turun ayat itu atau sudah turun ayat itu atau sebelumnya. Jadi inilah yang saya bilang, abang ini kalau semua yang diucapkan Muhammad itu wahyu, pastilah dia tidak ditegur sama Allah. Masa dia ditegur oleh Allah atas apa yang wahyu diucapkannya? Dengar dulu. Itu tidak seperti itu, Bang. Maksudnya, apakah yang pernyataan abang ini sampaikan bahwa semuanya kenapa sampai Muhammad ditegur oleh Allah? Apa ayat katanya itu yang diucapkan dia wahyu. Yang diucapkan dia wahyu enggak? Iya, kalau wahyu masa dia ditegur gimana? Lucu. Dengarkan. Misalnya Muhammad ngomong, dia bicara. Yang keluar dari mulutnya itu wahyu enggak? Iya, ini kalimat ini perlu ada penjelasan para ulama sehingga abang lari lagi ke ulama lagi. Ditanya, dengar kan dulu. Kalau Muhammad ngomong, dengar, Pak Abdillah, kalau Muhammad bicara, yang keluar dari mulutnya itu wahyu atau tidak? Kalau berdasarkan ayat tadi berarti wahyu. Wahyu. Nah, bagaimana mungkin Muhammad mengucapkan wahyu tapi dikoreksi sama Allah? Lah, makanya berarti itu namanya wahyudi, bukan wahyu. Gimana? Ketika Nabi Muhammad mengatakan sesuatu yang salah, itu mungkin sebelum turunnya ayat ini. Loh, berarti setiap yang keluar dari mulut Muhammad itu namanya wahyu-wahyuan. Masa wahyu bisa dikoreksi? Coba wahyu bisa dikoreksi nggak? Iya. Dengar, Anda sekarang itu kan sama dengan begini ya. Ada sisi Muhammad yang dia manusia, Bang, yang nafsunya itu mutar lagi. Katanya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan kemauan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan yang diwahyukan. Iya, tapi waktunya malah bikin petani kurma gagal panen. Pertanyaan saudara-saudara. Gini, itu sebenarnya sudah cukup membuat Anda berhenti percaya kepada Islam. Sudah, dengar dulu. Saya mau bertanya ini. Ya, sekarang bertanya. Di apa itu Yohanes 1 mengatakan bahwa firman adalah Allah. Nah, Yohanes 14, firman itu menjadi manusia. Yang menjadi manusia itu firman, bukan Allah. Betul. Sekarang pertanyaan saya, sebutkan perbedaan firman dan Allah menurut konsep Kristen. Sebutkan perbedaan firman dan Allah. Iya. Ya, Allah itu kalau merujuk kepada Bapa itu sosoknya, firman itu perkataannya, akalnya, pikirannya, kehendaknya, begitu. Logos, logikanya, gitu. Iya, berarti yang menjadi firman itu bukan Bapa. Yang menjadi manusia itu bukan Bapa. Bukan, Bapa tidak pernah jadi manusia. Ya, firman yang menjadi manusia. Betul. Lah, kenapa yang menjadi manusia Anda sembah? Loh, sedangkan Anda saja nyembah Muhammad gimana? Loh, buktikan saya menyembah Muhammad di mana? Buktikan apa? Loh, yang Anda maksud disembah diapain? Yang Anda maksud disembah itu diapain? Oke, saya tunjukkan. Sebentar, pelan-pelan, Abdillah. Yang Anda maksud, tadi kan Anda tanya, Bapak kan tidak pernah menjadi manusia. Saya setuju denganmu, betul. Bible tidak pernah mengatakan bahwa Bapak itu menjadi manusia. Yang menjadi manusia itu adalah Sang Firman. Sudah. Firman itu perkataan menurut Anda.
Ya, perkataan, pikiran, kehendak, logik, itu bahasa aslinya itu logos. Saya sepakat Dengar dengan dulu Anda kalau tentang saya firman. ngomong. Ya, Kalau saya ngomong didengarkan. Iya, silakan. Di situ bahasa aslinya itu enarche en hologos, logos atau logika. Atau diterjemahkan di situ menjadi firman. Ya kan? Nah, firmannya itu menjadi manusia. Nah, lalu Anda bilang begini, kan bukan Bapa yang menjadi manusia, yang jadi manusia kan Sang Firman. Betul, setuju. Lalu kenapa Anda menyembah manusianya, nggak menyembah Bapaknya, gitu betul? Iya. Oke, saya tanya dulu, menyembah yang Anda maksud apa? Apakah begini-begini? Sebentar, yang saya tanya dulu, menyembah yang Anda maksud gini. Oh, tidak. Gimana? Sebentar, menyembah yang Anda maksud apa? Dengar dulu, makanya dengarkan penjelasan saya. Silakan. Nah, yang dimaksud menyembah itu, Anda menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan, pencipta langit dan bumi. Oh, yang dimaksud menyembah itu. Jadi menyembah itu menyatakan bahwa dia pencipta langit dan bumi itu. Itu maksud menyembah? Iya. Oh, menyembah kayak begitu. Definisi dari mana itu? Sebentar, definisi dari mana itu? Loh, dalam sepak terjang seluruh orang Kristen. Sebentar, menyembah itu bahasa Arabnya apa? Menyembah itu bahasa Arabnya apa? Abada ya'budu. Oh, itu bukan menyembah, itu namanya ibadah. Lu gimana? Lu malah ketawa. Menyembah itu kayak begini loh, menyembah itu begini. Ya kan? Sujud begitu namanya menyembah. Itu gerakan. Abang ini gimana? Itu gerakan. Memangnya kalau menyembah nggak ada gerakannya? Nanti ucapannya dulu. Loh, menyembah ada ucapannya. Kalau nggak ada ucapannya nggak nyembah gitu. Bang, jangan mau mati. Bentar, kalau menyembah itu harus ada ucapannya gitu. Nah, Anda kan tadi menyembah. Ini ngomong sama mereka, ini ngomong sama stadium Pentium 1. Anda tadi tanya coba. Anda tanya menyembah bahasa Arabnya apa? Saya jawab abadah ya'budu, menyembah. Oke. Maknanya apa? Menyembah itu begini. Maknanya apa? Ya, kalau itu gerakan, Bang, tapi kalau bahasa Arabnya ucapannya adalah abadah ya'budu. Iya, pengertiannya apa? Abudu itu pengertiannya apa? Abadah itu. Nah, menyembah itu ucapan disertai dengan gerakan dalam Islam. Cuman itu saja. Itu pengertian menyembah. Iya, jadi menyembah yang pertama meyakini dia sebagai Tuhan, dan yang kedua menyembah dengan gerakan. Baik itu lewat menyanyi, kalau menurut orang Kristen menyanyi di gereja atau menyanyi di rumah, sedangkan orang Islam dulu kan dengan sholat. Itu. Oke, berarti itu menyembah. Itu ibadah. Iya. Berarti Anda nggak boleh mandi dong. Nggak boleh tidur dong. Mandi maksudnya gimana? Loh, Anda diciptakan untuk apa? Iya, untuk menyembah kan? Untuk menyembah. Kenapa Anda mandi? Kenapa Anda tidur? Lu gimana Anda mandi? Udah salah ini. Nggak boleh mandi. Nggak boleh main bola. Ditanya beribadah ngapain? Katanya beribadah itu harus ada gerakannya, harus ada ucapannya. Dan Anda diciptakan hanya untuk beribadah. Berarti Anda diciptakan hanya untuk gerakan-gerakan begini, saudara. Begini. Nggak boleh lepas dari itu. Pagi begini. Dari mulai bangun pagi begini. Anda nggak boleh tidur. Tidak boleh. Kita pakai waktu saja. Berarti Anda itu tidak boleh makan, tidak boleh tidur, tidak boleh mandi, karena Anda diciptakan hanya untuk ibadah. Dan ibadah tadi kata Anda menyembah begini-begini, dan ada ucapannya nggak boleh pindah dari situ. Harus begini terus Anda. Gini terus ya, setiap detik Anda harus begini, harus ada bacaannya. Itu namanya beribadah, menyembah begini. Tidak boleh Anda lepas, harus begini terus 24 jam. 24 jam harus begini terus, nggak boleh makan Anda, nggak boleh. Nah iya, ini karena Anda sudah mendefinisikan ibadah itu kayak begini. Kan Anda tadi yang bilang. Dia takutin. Bang Edi semua takut. Tadi Anda yang bilang apa itu ibadah? Ibadah itu menyembah. Apa itu menyembah? Menyembah itu gerakan-gerakan dan ada bacaannya. Nah itu berarti kan saya ikuti definisimu. Anda diciptakan hanya untuk beribadah, hanya untuk menyembah, tidak ada yang lain. Kena kan? Meninggal. Ternyata Bang Edi meninggal. takut, Bang. Meninggal. Meninggal dunia. Makanya kalau bicara itu harus sesuai dengan definisi yang benar. Anda takut nanti saya serang dengan Tuhan yang Anda kan bertanya kepada saya, kalau begitu kenapa Anda menyembah Yesus? Iya, kenapa Anda sembah manusia? Kenapa Anda sembah manusia? Masa mau nyembah batu gimana? Masa saya mau menyembah batu? Kenapa Anda sembah manusia? Lu jelas karena dia memiliki kuasa. Nah, daripada menyembah batu yang ada di Makkah, mending saya nyembah manusia yang memiliki kuasa. Daripada kalian menyembah mayatnya Muhammad dah.
Menyembah Yesus punya kuasa. Nah, menyembah Muhammad ada di kuburan. Gimana? Kalian bilang Muhammadku, dengarlah seruanku. Teman-teman yang ada di bawah, dengarlah seruan. Padahal dia sudah meninggal, saudara-saudara, disuruh mendengar seruannya. Ada di bawah demo ya. Ini pernyataan saya. Nggak ada takutnya. Nggak ada takutnya. Coba saya bicara. Tadi Anda sudah saya kasih izin bicara. Apa itu menyembah? Anda sudah jelaskan. Menyembah itu adalah gerakan-gerakan. Lalu ada bacaan-bacaan. Betul? Betul tidak? Iya, berarti Anda tidak boleh berhenti dari situ. Anda harus begini terus, gerakan-gerakan dan begini-begini terus. Bagaimana Anda saja menyembah saja tidak tahu? Oke lah, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Jadi makanya saya bilang teman-teman, kalau kalian tidak mengerti sebuah pengertian, ya sama kayak emak-emak itu loh. Emak-emak tahu kan emak kan? Adalah orang datang kepada emak-emak, dikasihlah emak-emak ini motor, ya kan? Bu, apa? Mau nggak beli motor harga 1 juta? Wih, murah, ya kan? Dibelilah sama emak-emak ini. Besok datang polisi, Anda menadah. Tidak, saya tidak menadah. Ditanya, apa itu menadah? Makanya saya bilang, kalian bilang sama saya, kenapa kamu menyembah manusia? Ditanya, apa itu menyembah? Menyembah. Ya. Ayo, silakan kita diskusi lagi ya. Ini tema-tema klasik. Karena kalau Islam ini kita harus mengajari mereka hal-hal yang paling dasar dan paling basic begitu. Karena mereka hal yang paling dasar, yang paling basic itu banyak tidak tahu. Ditanya apa itu ibadah? Ibadah itu katanya begini-begini. Ini ibadah. Selain daripada itu namanya bukan ibadah, kan botol. Ya kan? Nah, kalau ibadah adalah begini dan begini, ya kan, di masjid, maka saya akan membacakan satu ayat Quran kepada kamu, bahwa kamu diciptakan tiada lain hanya untuk ibadah. Berarti kamu harus begini terus, nggak boleh berhenti. Gimana? Oke. Kita kasih naik ada Akmal Urijal. Kita kasih naik Akmal Urijal. Ya, silakan Akmal Urijal, silakan nyalakan kamera Anda. Mari diskusi dengan baik. Ya, Akmal. Aduh, sudah rusak sinyal. Akmal Urijal. Akmal. Oke, baik, kita kasih turun ya. Kalau sudah grogi, sudah panik ya, boleh Anda didampingi Ustadz sebelum naik ya. Jangan asal naik-naik saja, sedangkan ilmu tiada ya. Oke, kita kasih naik ada Cancer. Ya, silakan nyalakan kamera Cancer. Halo Cancer. Saya Ya, kalau Kristen tolong jangan naik ya, teman-teman. Sekali lagi teman-teman ya. Bagi teman-teman yang Kristen, saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, teman-teman, cukup caranya di sini nih, absen hadir 4,1 ini dipencet, kemudian follow, ikuti saya. Sebab kalau kalian tidak ikuti saya, nanti kalian cari-cari saya, kalian tidak dapat. Karena begitu banyaknya akun-akun palsu yang namanya sama dengan saya, fotonya sama dengan saya, padahal bukan saya. Ya, jangan lupa di follow langsung, di follow ya, atau ikuti. Jangan-jangan tidak tahu follow lagi. Oke, kita kasih naik ada Asnawi. Ya, silakan Asnawi. Halo, assalamualaikum. Ya, selamat pagi Asnawi. Silakan nyalakan kamera Anda. Kristen gila aja kamu ya, ngotot aja bisa kamu, babi. Ya. Kesetanan, manusia, kesetanan, Muhammad lagi kesetanan. Kesetanan. Mau jadi teroris, mau jadi teroris, mau jadi teroris, mau jadi teroris. Kesetanan dia saudara-saudara. Mau jadi teroris. Malah joget kita. Ya, makan babi. Lebih baik kita makan babi ketimbang minum kencing unta. Anjing kamu ya. Kesetanan. Anjing kamu. Wow, kesetanan. Anjing kamu. Babi kamu. Kesetanan, saudara-saudara. Anjing kamu. Wah, jin apa yang masuki Anda? Waduh, kabur dia, saudara-saudara. Kita minum dulu teman-teman ya. Kan sudah saya bilang, kalau Anda seorang muslim ya, syaratnya ada, Anda harus jadi manusia dulu.
Jangan ketika Anda naik, lalu Anda kesetanan, kesurupan. Saudara-saudara, tidak boleh seperti itu. Saudara-saudara, tidak boleh. Padahal kita ini kan membuka forum diskusi. Coba, di mana ini ada salahnya nih? Kristen bertanya, mustahil Islam menjawab pakai Qur'annya. Mustahil. Sekarang, kalau kalian tidak percaya, naik ke sini, saya tanya nanti Anda tentang agama Islam. Sempat kalian bisa jawab pakai Quran, saya terjun dari Monas. Sudah saya bilang, saya ya setelah mempelajari agama Islam, saya berani menyimpulkan ketika Anda saya tanya agama Islam, pastilah Al-Quran tiada berguna bagimu untuk menjelaskan. Mau coba? Silakan naik. Yuk, silakan. Buktikan. Ya. Jangan Anda naik-naik saja lalu marah-marah saudara-saudara ya. Tidak boleh seperti itu, saudara. Oke. Jip Mujib, silakan nyalakan kamera Anda. Silakan, Jip Mujib. Halo? Halo, meninggal dunia. Ya, silakan, Jip Mujib, nyalakan kamera dulu. Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Buka Siap dulu dong, berdiskusi dengan baik? Kacamatanya buka dulu dong. Apa hubungannya dengan kacamata ini? Nampak-nampaknya Anda berminat menjadi telolis juga. Jadi seperti ini Bang. Begini, saya sudah bilang, kalau Anda seorang muslim naik di sini, mari diskusi fokus saja ke temanya. Ya kan? Orang lain dipaksa on cam, sendirinya ngumpet di balik kacamata. Oh, Gimana Anda mau suruh saya buka kacamata? Mau suruh saya buka kacamata? Oke sih, biar Ada fair. syaratnya. Ada syaratnya. Si Juma suruh ke sini, suruh buka maskernya. Wah, kalau si Juma buka masker, saya pasti buka kacamata dan lepas topi saya. Ini kalau saya lepas, ada implikasinya ada. Juma harus lepas maskernya. Beranikah kalian melindungi guru kalian yang kalian sembah-sembah? Enggak. Oke, silakan Kita kembali itu ke tidak sini. menyembah Jim Mujib, manusia. ayo Oke. kita diskusi Jim Mujib. Oke. Jim Mujib, Jadi sekarang saya kalau tadi Kristen ingin bertanya, menjawab- saya jawab pakai saya ingin Bible. menjawab tadi yang abang itu ya. Kalau Tadi kan Islam abang ditanya, bilang, mustahil Anda jawab pakai Quran. Silakan. Yuk. ya orang Kristen bertanya ya dijawabnya pakai Injil. Bible. Betul. Kalau orang Islam yang bertanya kita jawab pakai Al-Quran. Mustahil, mustahil. Kalau sempat ada orang Islam ditanya tentang agama Islam dijawab pakai Quran, saya terjun dari Monas. Mau coba? Mau coba? Mau coba nggak? Ya, coba. Baik, coba aja. kita tes. Bapak Ibu Saudara, sahabat Studio Kristen Channel, kita sudah dengar debat ini dan mari kita akan melandasi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-35. Begini bunyi firman Tuhan. Berbagai-bagai nasihat. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini. Hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur, dan gelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturannya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, beberapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan mengunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dan tiba-tiba
sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tanpa tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyerbu-nyerbukan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nasihat-nasihat tentang perzinahan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semua itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang sundal, sepotong roti yang penting. Tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelungan baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah seorang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan satupun. Dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Demikian kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita tetap tekun, berdiri kokoh terhadap iman kita kepada Tuhan Yesus. Bila kita menjauhkan diri dari segala kejahatan, perzinahan, pertengkaran, dengki, bahkan kemarahan, mari kita saling mengasihi sesama dan saling mendoakan. Sekian saja Bapak Ibu Saudara, sehingga video ini juga memberkati kita, menguatkan iman kita kepada Tuhan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.